sahabat mulia Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu yang meninggal di Mu'tah, di perang Mu'tah, karena Nabi SAW mengutus muslimin ke arah Mu'tah. Mu'tah itu sekarang masuk wilayah Yordania, dan artinya jauh dari Madinah, jauh ke arah Yordania. Dan Mu'tah ini Nabi mengirim tiga panglima sekaligus bergantian. Kan Nabi tunjuk ke putra angkat beliau kan, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Itu bergantian karena Nabi sudah katakan kalau ini meninggal ganti ini meninggal ganti ini. Semua sahabat tahu tiga-tiganya, oh kalau itu saya meninggal. Jadi sahabat itu masya Allah teman, oh kalau gitu saya meninggal deh, iya. Karena Nabi sudah tunjuk kalau ini meninggal ganti yang ini meninggal ganti yang ini, dan tiga-tiganya meninggal. Tiga-tiganya sekarang dimakamkan, ada makamnya di Jordania. Abdullah bin Rawahah itu begitu melihat musuh dan dia sudah harus pegang kendali itu kepemimpinan, itu sempat gentar jiwanya, Pak. Sempat gentar jiwanya itu karena melihat musuh begitu besarnya pasukan Romawi. Begitu gentar apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawahah, karena dia seorang penyair, maka dia bersyair. Isi syairnya apa? Ngobrol dengan jiwanya sendiri, bicara dengan jiwanya. Ini diantara bunyi syairnya, diantaranya dia mengatakan bahwa wahai jiwaku, kalaupun kau tidak terbunuh di sini, kau kan juga akan mati. Jadi silahkan pilih aja, kamu mau mati di mana, ya kan? Kalaupun tidak mati, nggak terbunuh di perang ini, toh nanti juga mati sama aja gitu. Cuma di sini mati mulia nih. Dan nanti salah satu kalimat penutupnya dia mengatakan, Mali araki takrahinal jannah. Wahai jiwaku, mengapa aku lihat engkau membenci surga? Jadi diajak ngobrol jiwanya, Pak. Gitu ya. Antum biasa ngajak ngobrol jiwa. Ayo diajak ngobrol, karena itu tadi ayat wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang mampu melarang. Ngelarang itu kan pakai obrolan. Melarang jiwanya. Abdullah bin Rawahah itu sampai keluar betul kalimatnya, ngobrol sama dirinya sendiri. Antum kalau ke makamnya Abdullah bin Rawahah, itu syairnya itu dituliskan di makamnya sekarang. Syairnya Abdullah bin Rawahah itu ditulis di makamnya. Mali araki takrahinal jannah. Mengapa aku lihat wahai jiwaku engkau membenci surga? Ayo maju, kenapa takut? Padahal dirinya sendiri aja ngobrol. Jangan, masya Allah. Dan wa nahan nafsa 'anil hawa. Melarang jiwa. Jadi orang yang mampu menahan dirinya, melarang jiwanya dari hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Jadi kemampuan orang menahan dirinya. Nah, teman-teman dirahmati Allah SWT. Kemudian juga selain tadi zikir pagi sore tadi ya, zikir pagi sore tadi sebagian para ulama mengatakan bahwa mengapa rizkinya penghuni surga pagi dan sore hari, karena ternyata di dunia itu orang-orang beriman saat itu, di waktu itu mereka nahan makan gitu ya, nggak sempat makan, wong mereka berzikir, mereka zikir. Nah, itu Allah balas. Karena nanti hadirin, salah satu yang memberi syafaat kepada kita adalah amal kita. Al-Quranul Karim yang kita akrabi di dunia, dia akan memberi syafaat untuk kita, dan dia akan berkata pada Allah, ya Allah beri dia syafaat karena dulu akulah yang membuat dia menahan ngantuknya. Betul kan? Jadi memang sudah dari dulu gitu, Pak. Baca Quran tuh ngantuk kadang-kadang. Karena dia mampu menahan dirinya dari, harusnya sudah ngantuk tidur, tapi dia masih membaca Al-Qurannya gitu ya, lelah dia. Masya Allah, para penghafal Quran duduk lelah, dia tahan jiwanya, ya, itulah orang-orang yang akan dapat kemuliaan. Dan itu yang nanti akan dilaporkan langsung oleh Al-Quran. Ya Allah, dulu aku yang membuat dia mampu bertahan kayak begini nih, maka beri dia syafaat. Persis sama dengan puasa, as-saum, puasa juga akan memberikan syafaat, dan dia berkata pada Allah, ya Allah dulu akulah yang membuat dia menahan makan dan minumnya. Jadi memang menahan diri itu kebiasaan orang beriman, hadirin, bukan mengumbar diri.
Mengubah diri itu binatang. Baik. Dan itu pagi hari diantaranya ada tema pagi, dan masya Allah jangankan cuma di dunia, rizkinya di akhirat saja pembahasannya juga pagi hari dan sore hari. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang sahih muttafaq alaih yang disampaikan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tema infak di pagi hari. Ma min yaumin yusbihul ibad. Tidak ada satu hari, tidak ada satu pagi, ya, tidak ada satu hari di mana pagi hari itu para hamba hadir di pagi hari itu kecuali ada malakan, ada dua malaikat. Yang satu berkata Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak khalaf. Kata khalf dalam bahasa Arab itu artinya belakang, Pak. Belakang itu maksudnya ada yang nyusul di belakang. Ini jalan ada yang nyusul, hilang, datang lagi yang belakang. Itu kata khalf namanya. Sehingga diterjemahkannya menjadi pengganti. Saya datang kemudian pergi, di belakang sudah ada yang gantikan, terus begitu terus. Maka kata khalf artinya khalafa itu pengganti yang datang belakangan. Syaratnya adalah berinfak di pagi hari. Karena hadisnya berbunyi yusbihul ibad, di sore pagi hari. Malaikat berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa, yang satu lagi berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang mumsik. Mumsik itu nahan hartanya, dipegangi. Kata amsak itu artinya megangi, Pak. Nah itu. Jadi orang yang pelit itu faktornya karena dia megangi harta kekencengan, megangnya. Kata mumsik itu megangi, dipegangi gitu. Nggak lepas, dipegangiin gitu. Nggak lepas-lepas. Orang yang megangi harta begitu sampai hartanya tidak keluar, didoakan talaf. Kata talaf itu artinya hilang, musnah, lenyap, talaf. Maka masya Allah teman-teman, ternyata ini adalah pembuka rezeki pagi hari. Ya kan? Didoakan malaikat loh. Doakan malaikat itu kan artinya tidak ada doa malaikat yang tidak didengar Allah SWT. Karena malaikat ini makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat dan selalu menjalankan perintah Allah. Didoakan malaikat. Di malaikat tiap pagi begini nih. Nah ini ada yang berdoa ini. Malaikat berdoa. Yang satu doanya, ya Allah berikan pada orang yang infak pagi ini gantinya. Kasih gantinya. Gantinya Allah tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah yang Maha tahu, biarkan Allah yang mengganti. Jadi mengganti itu jangan selalu juga difikirkan uang lagi. Infak uang dapat ganti uang. Kenapa? Karena terkadang harta yang paling mulia bukan uang. Terkadang kita memerlukan kesehatan, bukan? Begitu sakit orang tahu, ya Allah mahalnya harta yang satu ini. Gitu? Itu makanya biarkan Allah yang tahu gantinya apa, terserah Allah. Makanya kalimatnya pun khalafan. Khalafan itu penggantinya pun apa saja terserah Allah. Allah yang Maha tahu apa yang kita perlukan hari ini. Kalau orang punya masalah besar kemudian diberikan solusi jalan keluar, masya Allah, itu luar biasa. Itu pengganti. Jadi biarkan Allah yang mengganti, tugasnya hanya berinfak di pagi hari. Ya pagi hari. Dan ini masya Allah memang menjadi kebiasaan mulia, teman-teman. Kebiasaan baik. Tidak perlu banyak tetapi rutin. Gitu ya. Karena itulah konsepnya. Konsepnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul SAW, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amal yang paling Allah cintai adalah yang paling dirutinkan. Mana yang paling diistiqomahi, dijaga rutinitasnya walaupun sedikit. Jadi memang tidak perlu banyak tapi rutin. Bagaimana kalau rutin dan banyak? Nah itu nggak usah dijawab kalau itu. Nah itu sudah jelas, rutin banyak kok. Nabi ingin memberikan, karena biasanya begitu, yang banyak suka nggak rutin. Karenanya kata Nabi rutinkan, terus adwam, didawamkan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah itu infak pagi hari. Orang yang nahan hartanya
dia tahan hartanya, dia pegangi kuat-kuat, tidak dia berikan hak orang lain, tidak dia keluarkan, tidak dia infakkan dan seterusnya, malah didoakan ludes hartanya, Pak. Kan bayangan manusia itu kalau saya tahan-tahan nggak saya berikan ke orang kan saya makin kaya. Ternyata tidak. Makanya hitungan matematika langit beda dengan hitungan matematika manusia di bumi ini. Matematikanya beda. Ya kan ini contohnya. Kan kalau hitungan kita, belajarlah ilmu accounting, kan? Accounting hitungannya kan jelas, wah ini uang saya begini, wah ini masih banyak, ya kan? Tapi kalau di dalamnya ada hak orang lain yang tidak Anda berikan, ini harta dalam ancaman kehancuran. Nggak lama ditalaf, karena malaikat tiap pagi berdoa. Tiap pagi berdoa itu, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Itu matematika rezeki itu, memang berbeda. Makanya Allah dari awal sudah menyampaikan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Ada beberapa tafsir tentang kata ini, di langitlah adanya rizki kalian, itu ada beberapa tafsir. Tapi diantaranya dari teks zahirnya terlihat bahwa rizki kita di langit, ya. Jadi kita berjuang berjibaku di dunia ini, tapi ternyata rizkinya bukan di sini, Mas. Kan di sini kita kerja, di sini kita mencari uang, tapi ternyata rizki kita tidak di sini, tidak di bumi ini, tapi di langit sana. Makanya seharusnya matematika rizki itu harus pakai matematika langit. Yang tadi diantaranya tadi itu. Contoh, umpamanya kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika menyampaikan bahwa kata beliau, siapapun yang masih menolong saudaranya, masih Allah akan tolong. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah masih selalu membantu seorang hamba kalau hamba masih mau bantu saudaranya. Itu matematika langit, Pak. Karena kalau bantu orang lain itu mesti berkurang harta kita. Nah, yang bantu orang lain yang tadinya 10 tinggal 5. Karena yang 5 kita kasih orang lain. Itu matematika dunia, Pak. Tapi matematika langit tentang rezeki ternyata gantinya adalah kapanpun kalian akan dibantu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu indah sekali. Oh, kamu perlu ini, oh kamu perlu ini, kan gitu, Pak. Itu semacam kita membeli apa saja. Ya Allah, saya beli ini dengan 5 tadi itu saya beli, dan setelah itu aku serahkan, terserah gantinya apa, karena Engkau yang Maha tahu saya sekarang perlu apa. Itu belinya. Kan sampai tema surga pun jual beli, kan? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, tuh, beli, Pak. Kita sama Allah itu memang jual beli. Sesungguhnya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman itu dibeli dengan surga. Itu memang temanya adalah tema jual beli. Nah itu dari mulai istighfar, kemudian zikir pagi sampai kemudian infak di pagi hari, Masya Allah menjadi pintu-pintu keberkahan. Dan terakhir, teman-teman dirahmati Allah, waktu pagi sendiri begini, ini adalah pintu keberkahan dan itu rezeki diantaranya. Makanya pembahasan tentang rezeki itu sebenarnya include di dalam tema keberkahan itu, karena salah satu maknanya hanyalah rezeki itu hanya salah satu makna dari kata berkah itu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Sakhr, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk kita semua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya.